Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 10 MIPA yang selalu luar biasa dan selalu bahagia. Ketemu lagi dengan Ibu Wiji Astuti. Kita hari ini belajar biologi tentang keanekaragaman hayati ya. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian, ayah, ibu, adik kalian. Apakah kalian dengan saudara-saudara kalian sama persis? Tidak tentunya, pasti memiliki perbedaan. Seperti di sini kita lihat aneka burung yang ada di alam ini memiliki aneka warna bulu yang semuanya tidak sama, bentuk paruh yang berbeda-beda. Ya. Jadi keanekaragaman hayati itu membicarakan apa sih? Aneka ragam, berarti di situ ada konsep variasi, totalitas variasi yang terjadi pada makhluk hidup di berbagai tingkat. Oke ya, kita mau belajar apa saja di keanekaragaman hayati ini? Ya, yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman hayati, kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, manfaat keanekaragaman hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Yuk kita simak satu demi satu. Oke, keanekaragaman hayati itu ternyata terjadi di 3 tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Apa perbedaan ketiganya? Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, anak-anak pernah melihat bunga mawar? Kita kalau melihat bunga mawar, ternyata bunga mawar itu yang kita kenal tidak hanya satu warna ya, pink saja misalnya. Ternyata ada yang putih loh, ada yang kuning, bahkan ada loh mawar ungu ya. Nah, ini sama-sama bunga mawar ya, sama-sama spesies mawar tetapi memiliki keanekaragaman warna bunga yang berbeda. Nah, keanekaragaman warna pada bunga mawar ini termasuk keanekaragaman tingkat gen. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen? Yaitu keanekaragaman yang terjadi pada individu dalam satu spesies. Catat ya. Jadi satu spesies, mereka berada dalam satu spesies tetapi memiliki keanekaragaman. Kalau di sini contohnya adalah keanekaragaman warna bunga. Kita lanjutkan tentang tingkat yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Pernah lihat ayam, penguin, burung kakak tua, burung kalkun. Nah, mereka ini memiliki banyak sekali perbedaan ya, karena mereka itu tergolong dalam keanekaragaman tingkat jenis. Apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Keanekaragaman yang terjadi pada individu antar spesies. Catat. Jadi mereka spesiesnya berbeda sehingga mereka memiliki variasi antar spesies, tapi mereka dalam satu golongan yaitu sama-sama Aves ya atau kelompok hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Silahkan kalian nanti berpikir contoh makhluk hidup lain yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis. Kita lanjutkan keanekaragaman tingkat yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Ya. Pernah lihat ekosistem salju, ekosistem gurun, ekosistem hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem tundra. Nah, setiap ekosistem itu memiliki faktor abiotik yang khas sehingga tentu makhluk hidup yang ada di dalamnya juga berbeda dan bervariasi. Nah, kalau variasinya itu karena adanya faktor abiotik, maka disebut keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita lanjutkan berikutnya adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau ini ternyata menyimpan berbagai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman apa saja yang ada di Indonesia tentu meliputi dua hal yaitu keanekaragaman fauna atau hewan dan flora atau tumbuhan. Untuk fauna itu keanekaragaman faunanya itu ternyata bisa kita bagi menjadi 3 daerah yaitu daerah oriental di bagian barat, kemudian daerah Australia di bagian timur dan daerah peralihan ya. Di barat itu meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan, di daerah timur meliputi Papua dan pulau sekitarnya, sementara peralihan itu Maluku, Sulawesi dan Sumbawa. Hewan-hewan yang ada di daerah ini, tiap daerah itu memiliki kekhasan. Misalnya kalau kita lihat di daerah Sumatera itu kita kenal harimau Sumatera, gajah, badak bercula satu ya, itu menggambarkan ciri khas yaitu mamalia yang berukuran besar. Salah satunya ya. Kemudian di daerah Australia itu kita lihat burung cendrawasih misalnya. Kemudian ada kanguru, pohon misalnya ya. Jadi hewan-hewannya mirip dengan hewan yang ada di Australia. Kemudian burungnya itu warna bulunya itu menarik, tapi suaranya tidak merdu.
Sementara kalau di daerah barat itu warna bulu burungnya itu tidak menarik, tapi suaranya merdu. Kemudian ada hewan di daerah peralihan itu meliputi daerah Sulawesi itu memiliki hewan khas, ada anoa, ada maleo, ada rangkong Sulawesi ya. Hewannya itu berbeda dengan yang di barat maupun yang di timur. Oke, kita lanjut. Keanekaragaman flora yang ada di Indonesia ya. Flora Indonesia itu masuk dalam kawasan Malaysia nah, bersama negara Malaysia, Filipina, Singapura, Kepulauan Solomon ya. Nah, di Indonesia itu ternyata terdapat flora khas atau flora endemik. Apa sih maksudnya? Yaitu flora yang hanya ada di daerah tertentu. Kenal dengan Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai raksasa yang ada di Bengkulu. Kemudian ada anggrek hitam yang ada di Kalimantan dan Edelweiss Jawa yang ada di daerah pegunungan. Mereka semua termasuk flora yang dilindungi. Oke, kita lanjut. Nah, flora, fauna, keanekaragaman hayati yang sangat banyak itu ternyata memberikan manfaat yang begitu banyak bagi manusia. Ada yang bernilai biologis, ekonomis, ekologis, spiritual, dan rekreasi, gitu ya. Kalau kita lihat gambar satu, sini ada jagung, padi, kemudian sorghum, gandum, semua ini penyumbang sebagai sumber makanan pokok. Kemudian ini ada tanaman yang berfungsi untuk obat-obatan, ini berarti bernilai biologis. Biologis itu berkaitan dengan kebutuhan tubuh kita untuk sumber makanan, sumber obat-obatan, kemudian untuk sumber vitamin, misalnya aneka sayuran, dan lain sebagainya. Ini ada kapas. Nah, bernilai apa nih kalau kapas? Biologis juga ya, karena bisa untuk bahan sandang yang melindungi tubuh kita. Kemudian ini ada hutan bakau. Bakau dengan akarnya yang sangat menghujam ini ternyata berfungsi untuk melindungi pantai. Berarti ini kalau kita analisis bisa bernilai secara ekologis. Nah, untuk nilai ekonomi, nilai spiritual realisasi, coba kalian pikirkan. Kita lanjut. Tadi keanekaragaman hayati itu ternyata banyak sekali manfaatnya, tentu harus kita lestarikan. Pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan dengan dua cara, yaitu ex situ dan in situ. Apa bedanya? Ex, luar, in, dalam. Kalau ex situ berarti kita melestarikan makhluk hidup itu di luar habitat aslinya. Kalau in situ berarti kita melestarikan makhluk hidup itu di habitat aslinya. Coba kalau gajah tuh yang di Waikambas itu termasuk in situ atau ex situ? Iya, benar secara in situ karena gajah memang asli hewan yang ada di Lampung atau Sumatera dan dilestarikan di Lampung. Berarti itu dilestarikan di habitat aslinya. Kalau gajah Lampung dibawa ke Jakarta di kebun binatang Ragunan, berarti secara apa itu? Iya, betul sekali secara itu. Oke, lanjut. Untuk bisa memahami tentang keanekaragaman hayati, silakan nanti bisa simak video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Industrialisasi pertanian dan hutan. Ya, kita percepat di sini. Nah, upaya pelestarian Pemerintah untuk keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama upayanya adalah dengan membuat konservasi in situ. Apa itu? Upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya, cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Kemudian ada komodasi ex situ, yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, adanya Taman Safari Puncak, kemudian ada Kebun Raya Bogor. Ya, itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan materi hari ini, kita sudah belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati, ada gen jenis ekosistem, kemudian ada fauna di Indonesia terdiri dari 3 kawasan, oriental, Australia, dan peralihan. Kemudian keanekaragaman flora, itu ada flora endemik di Indonesia. Kemudian keanekaragaman hayati juga bermanfaat biologis, ekonomis, dan ekologis. Kemudian pelestarian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu ex situ dan in situ. Demikianlah secara singkat materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Belajar biologi, mengkaji kebesaran ilahi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.